Halo Bapak Ibu Guru dan para pendidik hebat dimanapun berada, selamat datang di sesi bedah aturan kita kali ini. Membaca regulasi kementerian halaman demi halaman itu kadang bikin pusing ya. Makanya hari ini kita bakal kupas tuntas dan terjemahkan aturan terbaru yang lagi hangat-hangatnya, yaitu Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025, jadi bahasa yang simpel dan gampang dimengerti. Nah, sebelum kita masuk ke pasal-pasalnya, ada satu pertanyaan menarik nih. Sering banget kan kita dengar obrolan di ruang guru atau kantin sekolah tentang ini. Sebenarnya jadi kepala sekolah itu jabatan seumur hidup nggak sih? Atau cuma tugas tambahan sementara aja? Yuk kita cari tahu jawaban pastinya dari kacamata aturan yang baru. Biar nggak bingung, ini peta perjalanan obrolan kita hari ini. Mulai dari aturan barunya seperti apa, batas maksimal jabatannya, syarat mutasi dan evaluasi, aturan jeda waktu untuk menjabat lagi, sampai soal sekolah swasta dan pemberhentian. Langsung aja yuk kita mulai. Bagian pertama nih, kita bahas fondasi utamanya, aturan baru kepala sekolah. Yang pertama dan paling penting buat kita pahami, sekarang ini kita resmi pakai aturan main yang benar-benar baru loh. Di pasal 33 dijelaskan dengan sangat tegas bahwa Permendikdasmen yang baru ini resmi mencabut aturan lama, yaitu Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Artinya apa? Semua kebijakan lama udah nggak berlaku lagi, kita sekarang murni main pakai aturan main yang baru. Dan ini dia jawaban buat pertanyaan kita di awal tadi. Berdasarkan pasal 23 ayat 1, kedudukan guru ASN sebagai kepala sekolah itu sifatnya tidak permanen. Jabatan ini murni merupakan penugasan berkala. Ibaratnya ini tuh sebuah amanah yang ada batas waktunya, bukan status tetap yang bakal terus nempel sampai Bapak Ibu pensiun nanti. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Batas maksimal masa jabatan. Berapa lama sih persisnya? Tolong catat angka ini baik-baik ya. 8. Ya, 8 tahun adalah batas maksimal absolut. Itu adalah durasi paling lama atau masa jabatan normal yang diizinkan regulasi baru ini untuk seorang pendidik menjabat sebagai kepala sekolah. Nggak bisa lebih dari itu. Terus, hitungannya gimana kok bisa 8 tahun? Aturan ini sangat simpel sebenarnya. 8 tahun itu dipecah jadi 2 periode berturut-turut. Periode pertama itu 4 tahun, lalu kalau memang mau dilanjutkan ke periode kedua, ya tambah 4 tahun lagi. Sangat terstruktur dan gampang banget ngitungnya kan? Eits, tapi tunggu dulu. Buat Bapak Ibu yang sekarang sedang menjabat atau pernah menjabat sebelumnya, ada lampu kuning nih dari pasal 24. Masa jabatan Bapak Ibu yang sebelumnya itu tetap dihitung ya. Nggak ada tuh ceritanya hitungan di reset atau dimulai lagi dari nol. Nggak bisa. Jadi pastikan Bapak Ibu benar-benar mengkalkulasi sisa waktu pengabdiannya dengan cermat sesuai aturan ini. Lanjut ke bagian ketiga, syarat mutasi dan evaluasi. Ini penting banget soal rotasi dan performa di sekolah. Bayangkan, Bapak Ibu baru saja ditempatkan di sekolah yang baru. Nah, menurut pasal 23 ayat 3, Bapak Ibu nggak bisa langsung pindah-pindah atau dirotasi gitu aja. Ada aturan mainnya. Bapak Ibu wajib mengabdi paling singkat 2 tahun penuh di sekolah tersebut. Baru deh, setelah 2 tahun itu terlewati, Bapak Ibu secara hukum memenuhi syarat buat dimutasi ke sekolah lain oleh pemerintah daerah. Tapi pertanyaannya, apa syarat mutlak biar amanahnya bisa lanjut terus? Kuncinya ada di satu kata ini, baik. Pasal 23 ayat 4 menegaskan, untuk bisa dipertahankan, evaluasi kinerja tahunan Bapak Ibu wajib, saya ulangi, wajib mendapat predikat minimal baik. Kalau nilainya di bawah itu, wow, posisinya bisa terancam, karena ini syarat mutlak tanpa toleransi. Bagian keempat, jeda waktu jabat kembali. Kita bahas skenario kalau Bapak Ibu sempat pindah ke jabatan lain. Skenarionya begini. Misalnya Bapak Ibu diangkat ke jabatan fungsional lain dan terpaksa meninggalkan posisi kepala sekolah. Terus, suatu hari pengen balik lagi jadi kepala sekolah. Apakah bisa langsung otomatis? Oh, tentu tidak. Pasal 23 ayat 5 bilang, Bapak Ibu harus kembali dulu menjadi guru aktif dan murni mengajar di kelas, minimal 4 tahun berturut-turut. Setelah syarat mengajar 4 tahun itu terpenuhi, barulah pintu buat jadi kepala sekolah terbuka lagi. Nah, kita sampai di bagian kelima sekaligus yang terakhir, aturan swasta dan pemberhentian. Kalau dari tadi kita bahas sekolah negeri terus, gimana nasibnya aturan di sekolah swasta? Pasal 25 dan 26 memberikan pembedaannya nih. Kalau sekolah negeri itu wajib patuh sepenuhnya sama Permendikdasmen ini, sekolah swasta dikasih keleluasaan. Masa penugasan kepala sekolah di yayasan swasta, baik buat guru ASN maupun non-ASN, itu murni ditentukan oleh yayasan penyelenggaranya masing-masing. Beda banget kan? Lalu hal-hal apa saja sih yang bikin tugas kepala sekolah ini resmi diakhiri? Pasal 28 merangkumnya dengan lugas. Pemberhentian bisa terjadi kalau masa tugas periodisasinya memang sudah habis, kinerjanya gagal mencapai predikat baik, terbukti melakukan pelanggaran disiplin, masuk batas usia pensiun atau ya karena alasan hukum sah lainnya.
Cukup jelas ya batas-batasnya? Nah, ini dia. Tabel ini adalah ringkasan super komprehensif dari semua pasal krusial yang kita bahas tadi. Saya sangat menyarankan, mumpung lagi ditampilkan, Bapak Ibu ambil tangkapan layar atau screenshot sekarang juga. Simpan baik-baik tabel ini di ponsel Anda sebagai panduan dasar atau blueprint untuk merencanakan perjalanan karir ke depannya. Oke, dengan semua parameter, syarat, dan batas waktu yang kini sudah terang benderang, cuma ada satu pertanyaan tersisa buat Bapak Ibu. Apakah Anda sudah siap merancang ulang strategi karir dengan kompas aturan yang baru ini? Memimpin sebuah sekolah itu ibarat menakodai kapal. Tantangannya besar dan nggak pernah mudah. Tapi, dengan pemahaman aturan yang tepat, langkah Bapak Ibu pasti akan lebih mantap. Kira-kira sudah siap ambil kemudinya sekarang? Terima kasih sudah menonton channel ini.